terkait mengenai masalah nasab Ba'alawi ini, itu sebenarnya kan tidak perlu banyak bacot, tidak perlu banyak belut, tidak perlu banyak cincong. Buktikan saja bahwa satu, mereka bisa menghadirkan manuskrip atau kitab nasab primer untuk membuktikan tidak benar kekosongan nasab mereka selama 550 tahun. Tetapi kan yang terjadi kan memframing macam-macam, berkelit macam-macam, dan kemudian mencoba untuk melakukan berbagai macam dalih pembenaran itu sendiri. Itu. Yang kedua, buktikan bahwa nasab Ba'alawi ini memiliki atau diakui secara internasional oleh Nakobah internasional, yaitu berupa isbat dan syahadah, kesaksian dan keputusan bahwa mereka ini diputuskan sebagai keluarga Sayyid internasional. Kalau mereka mengaku keturunan dari Yaman, ya berarti harus menghadirkan isbat dari Yaman. Kalau kakeknya katanya Said Ahmad bin Isa dari Irak hijrah ke Yaman itu benar, hadirkan isbat dari Irak. Tetapi sampai detik ini tidak ada isbat apapun dari negeri-negeri tersebut. Itu yang berikutnya, yang paling utama adalah satu hal yang sulit untuk dibantah dan dipatahkan, yaitu bahwa nasab Ba'alawi batal secara ilmu genetika. Kenapa dikatakan batal secara ilmu genetika? Karena dari banyak sampel keluarga mereka yang melakukan tes DNA itu berhaplogrup G. Padahal keluarga Sayyid Syarif Sadah internasional di banyak negeri dengan yang tercatat kuat secara kitab, manuskrip, dan silsilah itu semuanya adalah J1. Dan ada kode Abrahamik dan ada kodenya Imam Ali FGC 10500 yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu berhaplogrup G. Mereka secara garis lurus laki-laki, kromosom Y-nya, mereka bukan saja batal sebagai keturunan Nabi atau Bani Hashim, mereka juga batal sebagai keturunan dari Quraisy, dan juga mereka sama sekali bukan orang Arab. Haplogrup G ini bermutasi muncul di Kaukasus. Bahkan salah seorang pakar genetik kita mengatakan bahwa haplogrup G ini, apalagi di situ ada kode PF3296, adalah dimiliki oleh Yahudi Khazar yang muncul pertama kali di Kaukasus dan menyebar ke seluruh dunia dan menyusup di banyak agama, menyusup di banyak negara. Yahudi Khazar ini sama sekali tidak ada keterkaitan darah dan nasab dengan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Artinya tidak saja mereka bukan keturunan dari Abrahamik, tetapi mereka adalah bangsa lain, ras lain yang menyusup dan kemudian mengaku beragama Yahudi, dan setelah itu mereka melakukan banyak makar, banyak kejahatan di dunia. Jadi wajar kalau kemudian mereka dibawa Belanda dan menjadi agen-agennya. Seperti saya katakan tadi bahwa Gubernur Jenderal VOC dari Jan Pieterszoon Koen sampai yang terakhir ketika tahun 42 kalah sama Jepang itu adalah dari Yahudi ini. Bagaimana kita mau meributkan ini emas atau tidak dengan mencari-cari dokumennya, sementara kadar emasnya tidak dites. Ini emas apa kuningan? Kalau ini ternyata kuningan, buat apa dicari dokumennya? Tes dulu kadar DNA-nya, tes dulu genetikanya, baru silsilah nasabnya bisa dipertimbangkan keabsahannya. Kalau sudah kadarnya saja sudah bukan emas, buat apa ribut dengan kitab nasab dan silsilahnya? Bisa dikatakan pasti palsu. Bahkan pertemuan kemarin di seminar nasional di Padasuka mensepakati bahwa siapa saja yang arogan dan melakukan penipuan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi SAW, kami sepakat
akan kami minta pertanggungjawaban secara hukum untuk memaksa hadir. Dari mana pembuktiannya? Dari mana dia bisa menyatakan diri sebagai keturunan Nabi? Kalau secara tes DNA gagal, ya berarti harus dia itu sadar diri dan tobat. Karena kalau kita yang tidak tahu kapan dia lahir, dia anaknya siapa, dia keturunan siapa, kita juga percaya dengan memberikan cek kosong bahwa mereka keluarga Nabi, kita juga sama berdosanya. Sama juga kita menyuburkan, mensepakati kejahatan itu sendiri. Yang pertama, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat. Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo? Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Mbak Alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon. Tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan, kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik. Betul nggak? Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi, ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi. Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun watajaliun kata Gus Suat. Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Mbak Alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari 3 sisi. Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika. Mutlak batal. Saya tanya, ketika saya menyebut AA sebagai orang Sunda, saya rasis nggak? Ketika saya menyebut Anda sebagai orang Madura, rasis nggak? Menyebut Anda sebagai orang Aceh, ya kan, orang Badui atau orang Jawa, saya rasis nggak? Ketika kita mengatakan bahwa Mbak Alawi secara tes genetika, tes DNA, dan ini diisbat sendiri oleh lembaga genetika Yahudi Internasional, mereka sebagai bagian dari keluarganya, dan kita menyebut mereka sebagai Yahudi, rasis apa tidak? Tidak. Rasis itu adalah ketika merendahkan ras orang lain dan merasa dirinya rasnya lebih tinggi, itu yang rasis. Dan itu mereka selama ini. Jadi jangan dibalik dong, jangan playing victim. Sudah jelas pakar genetik empat-empatnya, ya kan? Dan saya yakin seluruh pakar genetik seluruh dunia mensepakati bahwa grup G tidak mungkin menjadi keturunannya J1. Karena dianggap bahwa ilmu genetika ini menjadi momok menakutkan bagi mereka. Kenapa tidak jelas? Lawang ini belum pasti tahu ini emas apa kuningan, kok mau diperdebatkan dokumen-dokumennya. Uji dulu kadarnya, emas apa kuningan, baru dilihat dokumennya. Ini kalau orang waras dan orang punya ilmu. Kalau orang yang tidak pakai akal waras, ribut dokumennya, tapi ternyata setelah dites kadarnya bukan emas, tapi kuningan, maka ini sama dengan forum yang menyesatkan. Dan Laskar NKRI, Laskar Alap-Alap Mataram, dan seluruh Laskar di Nusantara akan melawan seruan yang tidak benar ini. Dan kita tidak akan bisa dibungkam untuk menyuarakan kebenaran seluruh anak bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.